Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Arikansius Detang, NIM 20110102, Prodi Sistem Informasi, Strata 1, Kelas B. Di sini saya akan mereview yang pertama Firebase. Firebase adalah sebuah layanan dari Google untuk memberikan kemudahan, bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam membagikan aplikasi. Firebase merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Untuk tampilan dari Firebase sendiri, dari segi warna dan desainnya menarik dan layak dipandang bagi user. Firebase aplikasi developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar dalam urusan backend. Dulu Firebase ini memberikan layanan atau service trial atau percobaan, namun saat ini kita juga bisa memanfaatkan dan menggunakan layanan Firebase secara free atau gratis. Namun tentu saja dengan adanya batasan-batasan tertentu. Layanan-layanan yang tersedia dari Firebase ada pilihan seperti Spark, layanan secara gratis. Blaze, kita akan dikenakan biaya sesuai dengan pemakaian layanan. VRD bersifat real time, artinya jika satu user yang memakai aplikasi kita mengupload dari data HP-nya, maka datanya yang ada di server Google akan terupdate secara langsung. Dan sistem Firebase juga akan langsung mengupdate semua data di semua HP user yang lainnya yang sedang memakai aplikasi kita, maka data akan selalu sama di semua tempat setiap waktu. Desain Firebase real time, database kita tidak perlu membuat coding di sisi server VRD ini, hanya membutuhkan kita membuat codingnya untuk mengubah database di sisi Sling atau web, aplikasi Android atau aplikasi iOS. Codingnya yang dipakai di Firebase untuk mengolah data yang kompleks lebih banyak dan juga rumit, karena data di VRD tidak terdiri dari tabel. Codingnya untuk mengolah data yang kompleks atau banyak dan saling berhubungan antara satu bagian dengan bagian lain akan lebih banyak dan rumit. Yang kedua, MySQL. MySQL ini merupakan sistem manajemen database relasional yang berbasis SQL. MySQL bisa digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai gudang data, e-commerce, dan aplikasi pencatatan. Pada MySQL-nya terkesan simpel dan natural untuk pemilihan warnanya. Cara kerja dengan MySQL terdiri sendiri secara teknis, ada banyak sekali proses komputasi yang terlibat dalam kinerja RDMBS. Berikut adalah cara kerja MySQL dalam sistem manajemen database. Yang pertama, software membuat database untuk menyimpan dan memodifikasi data serta menentukan keterkaitan antara tabel-tabel yang ada di dalamnya. Yang kedua, Sling memberikan perintah dengan instruksi spesifik dengan bahasa pemrograman SQL. Yang ketiga, server akan menjalankan perintah yang diterima dan menampilkan informasi tersebut di layar Sling. Kelebihan dari MySQL. Yang pertama, mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Website atau perangkat lunak terkadang dikembangkan dengan menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman, jadi Anda tidak perlu khawatir jika menggunakan MySQL. Maka dari itu, MySQL bisa membantu Anda untuk mengembangkan perangkat lunak yang bersifat efektif dan lebih mudah dengan integrasi antara bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM besar. MySQL dapat dipasang pada server dengan spesifikasi kecil, jika tidak perlu khawatir jika Anda hanya mempunyai server dengan kualitas 1 GB, karena Anda bisa menggunakan MySQL sebagai database Anda. Yang ketiga, bersifat open source. MySQL adalah sistem manajemen database gratis. Meskipun gratis, bukan berarti database ini mempunyai kinerja buruk, apalagi lisensi gratis yang dipakai adalah GPL. Di bawah pengelolaan ORALS, sehingga kualitasnya termasuk baik. Yang keempat, struktur tabel yang fleksibel. MySQL mempunyai struktur tabel yang mudah dipakai dan fleksibel. Contohnya saat MySQL memproses alter tabel dan lainnya sebagainya. Jika dibandingkan dengan database lain seperti ORALS dan PostgreSQL, MySQL tergolong lebih mudah. Yang kelima, tipe database bervariasi.
Kelebihan lain dari MySQL adalah mendukung berbagai macam data yang bisa Anda gunakan di MySQL. Contohnya, float, integer, date, charge, text, timestamp, double, dan lain sebagainya. Jadi manajemen database sistem ini sangat membantu Anda untuk mengembangkan perangkat lunak yang berguna untuk pengolahan data di server. Kekurangan MySQL. Yang pertama, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Kebanyakan pengembangan game maupun aplikasi mobile tidak menggunakan kernel memang database manajemen sistem. Ini masih kurang bagus dipakai untuk sistem aplikasi tersebut. Yang kedua, sulit mengolah database yang benar. Jika kita ingin mengembangkan aplikasi atau sistem di perusahaan dengan database yang cukup besar, ada baiknya jika menggunakan database manajemen sistem selain MySQL. MySQL dikembangkan supaya ramah dengan perangkat yang mempunyai spesifik rendah. Itulah mengapa MySQL tidak memiliki fitur yang lengkap seperti aplikasi lainnya. Yang ketiga, Microsoft Access. Microsoft Office Access ini merupakan perangkat lunak Office yang berperan dalam mengolah base data. Maksudnya data yang diolah menggunakan Office Access dapat dibaca memiliki keterkaitan, karena base data merupakan pusat berkumpulnya data-data yang berpisah. Untuk tampilan dari Microsoft Access sendiri dapat terkesan simpel. Kelebihan dari Microsoft Access adalah mudah untuk digunakan. Program MS Access ini mempunyai berbagai macam wizard, serbaguna dan pilihan template yang siap digunakan oleh pengguna seperti form report, query, dan masih banyak lagi. Kekurangan dari Microsoft Access. Aplikasi Microsoft Access ini bukanlah aplikasi gratis, yang artinya untuk menggunakan software ini kita harus membayar biaya untuk lisensi software yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Hal ini berbeda dengan aplikasi freeware atau open source, di mana tidak dikenakan biaya dalam penggunaannya. Yang pertama, Microsoft Access adalah program alokasi base data komputer tradisional yang ditujukan untuk kalangan rumahan atau perusahaan kecil hingga mencegah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office selain tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Yang kedua, Microsoft Access adalah aplikasi yang berguna untuk membuat mengolah base data atau lebih dikenal dengan database. Database adalah kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling berkaitan dengan menghasilkan informasi. Data digunakan sebagai masukan yang akan diolah menjadi informasi. Yang ketiga, objek database yang dapat pada Microsoft Access. Yang pertama, tabel adalah objek database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. Tabel terdiri dari dua bagian. Yang pertama, fields. Yang kedua, record. From adalah objek database yang digunakan untuk memasukkan verifikasi dan melihat record. Yang ketiga, query adalah objek database yang digunakan sebagai cara untuk mencari dan mengumpulkan data dari satu atau lebih tabel. Yang keempat, report adalah objek database yang digunakan untuk menghentikan data yang sudah dirangkum dan mencetak data. Yang keempat, Oracle. Oracle ini adalah Relational Database Management System untuk mengolah informasi secara terbuka yang komprehensif dan terintegrasi. Oracle Server menyediakan solusi yang efisien dan efektif karena kemampuannya sebagai database. Oracle juga dapat dijalankan pada Windows maupun Linux. Pada tampilan Oracle untuk pemilihan warna itu lebih ke arah dark atau gelap dan tidak terkesan menonton. Fungsi dari Oracle ini adalah software database yang mulai digunakan yang dapat menjadi fondasi penting bagi perusahaan yang ingin membangun sistem manajemen informasi andal demi meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.